Inilah perlunya ilmu tauhid itu, dibawa oleh Kanjeng Nabi Dinut Tauhid ini di hadapan kita untuk menetralisir segala apa yang Allah berikan terhadap kita, biar ruh atau hati gak mudah gelisah, gak berlarut-larut dalam kesedihan ketika saat musibah itu datang. Karepe ngoten. Tapi berhubung kita menolak itu, ya sudah, akhirnya terus menerus Pak, hati itu panas. Cari lagu nih, sakitnya hati itu di sini. Panasnya hati di sini. Jadi Bu, kalau hati jenengan mandang Allahnya, maka gak mungkin Allah dikatakan korupsi. Berarti Allah mengambilnya dari haknya Allah. Berarti nek cara kula simpulkan gini, Gusti Allah ngambil hak Allah dengan cara si A digerakkan untuk korupsi dari haknya negara. Di situ. Negara napa mawon mesti pada akhirnya mengke ancur. Lah ngoten nggih. Akhirnya kita tinggalkan. Lah diambil oleh Allah. Lah Allah mentakdirkan lewat si A untuk korupsi triliunan, otomatis bagi si A akan menghadapi hukum secara dohiriyah. Itu sudah resiko. Sebab siapa yang menanam dialah yang menuainya. Lah sekarang jenengan kalau sudah sibuk memandang bersaksi Allahnya, aku yakin Allah tidak akan mentakdirkan hati sampean untuk ada kemauan kerentak untuk korupsi. Wallahi nggak ada. Karena hati sampean sibuk hanya memandang bertemu Allah. Karena sampean sudah tahu bagaimana indahnya, mahalnya bertemu Allah di zona itu daripada indahnya alam dunia. Makanya Indonesia tidak akan pernah bisa hilang korupsi itu jikalau pejabat-pejabatnya tidak bertauhid. Titik. Masih otak sampean dekno polisi, hukum, membawa hukum, KPK. Terus apa maneh nih sore maneh? BPK nih sore maneh? Inspektorat. Nggih, kula niki ben taun, Pak, diperiksa inspektorat, ben taun. Diaudit semua apa yang anggaran apa yang dikucurkan oleh negara terhadap pemerintah paling bawah desa. Tiap tahun kami diaudit. Ya, duit iki bener jumlah sakmene, terus kok garap sesuai dengan rancangan apa namanya kerja kamu. Lu telewiti Pak inspektorat itu. Tidak hanya melihat pembukuan kita petok mboten. Mudhun nang ngene fisik. Nang bukune ngomong, cor iki kandele 15 cm karena jalan lingkungan. Digejroh Pak. Ditingali tenan. Speknya bagaimana? Bentahun kula niki dihadapno seperti itu. Sudah berapa tahun? Mulai tahun 2012 akhir sampai niki tahun pinten niki? 2025 nggih. Bahkan zamane Covid nih kok Pak. Kan difokusno untuk biaya Covid toh ya. Kula mboten. Artinya apa? Tetap ruangan iku kula isi tapi mboten sebanyak berapa persen. Kan dulu 40%. Saya bikin 25%. Terus turun lagi ditetapkan 25%. Saya turunkan. Khusus desa saya turunkan 10%. Karena apa? Nyun sewu. Niki sing dadi kepala desa saged ngrasakno. Onoke tumpeng dadi gegeran. Nih kalau sing terkenal
dana BLT niku lho. Situke oleh situke gak oleh. Wis lurahe ngene. Ya nyun sewu nek gak keluargane tok gak dikai. Ngono. Wis. Nyun sewu, kita terasa dampaknya Covid kemarin. Yang punya usaha nyun sewu, bah tingkat atas bah tingkat bawah semuanya kena Pak. Home industry kena Pak. Akhirnya banyak yang gulung minta BLT juga karena hak nggak cukup Pak. Makanya wis tak gemene didik ae lah, habis apa lebihnya apa saya buat untuk membangun. Sebab prinsip saya nek tak gawe bangun yang menikmati anak cucu. Estu niki pertimbangan saya niki nggih kula mboten ngawur, melalui musdes Pak, saya musyawarah desa menetapkan BLT asli kudu 40, terus tak saya bikin 25, alasan saya gitu. Kalau dibagikan Pak nyun sewu duit nyun sewu 500 jangkep Pak sak wulan. Halo, mboten cukup nggih? Omane bapak sing rokokan. Gak cukup. Tapi nek dibangunkan, dinikmati anak butuh Pak. Saya prinsip inovasi seperti itu saya musyawarahkan terhadap anggota musdes. Akhirnya anggota musdes memutuskan oke, Pak Kades 25% yang dikeluarkan. Oke Pak Kades 10%. Sempat kami itu bersitegang sering terhadap aparatur negara di PMD kabupaten. Berhubung kami tidak ngawur, saya itu juga ada musdesnya, maka dimaklumi. Tapi gak kena ditiru, katanya gitu. Nah, tapi prinsip saya, kalau ini uang saya kasihkan semuanya seperti ini, paling 10 hari habis. Paling dinikmati diri sendiri. Tapi kalau saya bangunkan, yang menikmati itu banyak orang. Tidak hanya anak putu kita, orang lain juga bisa menikmati. Dengan dasar itulah akhirnya mohon maaf kami bisa bertahan sampai tahun 2025 ini Pak. Mekaten. Tadi bentino kula niku diperiksa bentau winten. Kula nggih nyantai mawon. Nah, aku gak merasa melakukan. Dene ana geblake mbing, ya mbuh, geblake mbing ngeten, Pak. Ada pasangan, tahu pasangan nggih? Saged mawon wonten pasangan orang ingin menjatuhkan dengan cara apa? Saged mawon. Dadi abang digawe putih, putih digawe abang nggih saged mawon. Pun jadi Bu, niku wau tergantung kita memandang, bersaksi siapanya. Kalau kita bersaksi pada Allahnya, hati kita tidak akan pernah ada kisru dan lain sebagainya. Lanjut. Gus. Nggih, monggo Ibu dulu, Bapak ditahan. Nggih, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, ini mau tanya, itu kan kita itu sholat, ibarat sholat Gus ya, kan sudah niat karena Allah. Waktu niat itu kan sudah karena Allah, ya. Tapi kayak sholat duha, sholat tahajud itu kan ada kayaknya tujuan. Sholat fadilahnya, sholat duha itu apa, tahajud itu apa. Ya kita memang tujuannya ke Allah Gus. Kadang-kadang kita itu kasih fadilahnya membaca ini, fadilahnya membaca ini. Apa itu dikuasai oleh nafsu atau dikuasai oleh akal, Gus? Supaya kita itu di jalan yang benar gitu, Gus. Tidak dikuasai nafsu. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau kita jawab dari kacamata syariat, karena bahasa dohir kita karena Allah, tapi akhirnya bahasa batin kita karena akal. Kita karena dorongan akal itu sehingga kita secara dohir melakukan perbuatan yang bagus.
Dan inilah proses kita awalnya Pak Bu. Terus bagaimana kacamata hakikat yang dikatakan lillahi ta'ala, karena Allah. Pertama, kita tidak boleh ngaku kalau kita yang sholat. Lillahi ta'ala karena Allah, bukan karena kita. Kita itu namung objek Pak, ibaratnya sapu, ora iso obah, ora iso bersihani masjid. Ono seseorang yang menggerakkan sapu. Itu maksudnya lillahi ta'ala sebetulnya itu. Pertanyaannya, pada saat itu hati kita masuk kerana itu enggak? Kalau kita belum masuk kerana itu, mesti kita masih ngurai-ngurai pahala, ngurai-ngurai faedahnya sholat tahajud, faedahnya sholat duha. Ujung-ujungnya babakan perkara rezeki, kebutuhan jasmani. Mestinya gini Bu, ketika kita itu mengucapkan lillahi ta'ala, hati ini harus lepas dari pengakuan. Orang yang bisa melepaskan keakuan diri adalah orang yang sudah tahu diri. Orang yang sudah tahu diri otomatis tahu Gusti atau tahu pangerane. Urip iku baru niki melampah pun. Pertanyaannya dari ibu tadi, apakah ini masih tergolong nafsu bila mana waktu sholat hati ini masih condong terhadap mengurai-ngurai, condong terhadap pahala, condong terhadap faedahnya gini. Apakah itu secara hakikat dorongan nafsu? Saya jawab ya. Secara hakikat lho nggih, nek secara syariat mboten. Secara hakikat iya. Karena kita tidak sadar, belum kenal nafsu itu yang mana, nafsu itu. Padahal Allah mengatakan begini, innahu lakum aduwwum mubin, iku mungsuhmu sing nyoto jelas, tapi kita tidak pernah ketemu. Inilah yang kata Rasul disebut jihadul akbar. Umatku akan mengalami satu peperangan yang maha besar. Dikatakan besar, kita tidak pernah ketemu nafsu sebagai musuh kita. Yuk kalah terus Pak kita. Ono wong perang loro, si A roh si B gak roh si A, sing kalah sing pundi? Ya sing gak roh musuhe mang. Kita nggak pernah tahu nafsu, sementara nafsu tahu kita. Yuk kalah terus Pak kita. Akhirnya jangan heran kalau dalam hati ini masih ada iman selain Allah. Makanya itu dikatakan nafsu, dorongan nafsu, karena tidak ada satupun dalam hati kita koneksi menyang sejatine Allah. Kita mengucapkan lillahi ta'ala itu lesan. Tapi hati kita masih karena hadiah pahala, hadiah surga, bukan karena Allah. Tapi itu akan karena Allah manakala hati jenengan iku sudah tidak memandang dan melihat hadiahnya tadi, faedahnya tidak dan lain sebagainya, tapi hati sampean hanya bersaksi pada Allahnya, urip yang menggerakkan dalam diri jenengan. Itu jelas ini bukan nafsu, tapi inilah sebetulnya karena Allah. Sekali lagi Ibu barangkali masih ada kelompok ibu. Wonten monggo nanika wonten sing ngajung. Assalamualaikum Ustadz.
Saya mau tanya nyambung yang tadi. Kalau misalnya kayak seperti tadi bacaan kita, maksudnya ada fadilahnya. Kita sebagai manusia biasa kan pasti ada hajat. Apakah hajat itu juga termasuk nafsu? Oke, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehendak apapun, hajat apapun, tidak tergolong dorongan nafsu manakala hati jenengan sadar itu datangnya dari Allah dalam diri jenengan. Berarti jenengan sudah tidak memandang wujudnya nafsu wujud, wujudnya malaikat itu wujud, tidak memandang itu. Jenengan hanya memandang wujud sing sak temene wujud itu hanyalah Allah. Pak Bu, kita makhluk semuanya itu asalnya kan gak wujud. Wujudnya sebab diwujudkan yang wujud. Berarti kita pantas nggak mehai wujud? Betul pantas toh? Aslinya kita tidak wujud. Wujudnya kita itu sebab diwujudkan yang wujud, yaitu Tuhan Allah. Jikalau panjenengan ingin sebetulnya siapa yang wujud sebetulnya, kembalilah asal kita. Berarti asal kita tidak. Loh, ketika jenengan sudah tidak mengakui diri kita yang melakukan yang banyak macam-macam, maka disitulah Pak yang disebut ketemu Allah itu. Tahu siapa sebetulnya yang wujud. Berarti Allah gak korupsi loh ya. Boten. Jadi hajat itu berarti bukan hajat jenengan. Karena jenengan sudah tidak mengakui itu hajat jenengan. Pun hajat niki babakan sifat wajib Allah ma'ani di dalam irodah. Irodah niku kehendak. Kudrat, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kal. 7 sifat ma'ani ini milik Allah, bukan milik kita. Irodah adalah kehendak, kehendak berarti hajat. Kalau melihat dari sifat wajib Allah ini, kita tidak boleh mengakui hajat kita. Tapi mengapa terjadi pengakuan? Alasannya itulah karena nafsu mendorong hati kita untuk mengaku-ngaku. Sebab siapapun kalau sudah ngaku-ngaku mesti lalai pada Allah. Wis, visi dan misinya nafsu berhasil. Visinya apa? Mendorong apapun yang milik Allah supaya kita miliki. Visi. Misinya apa? Supaya kita lalai pada Allah. Otomatis ketika kita menghai seluruh apa baju Allah, hak Allah kita rampas, maka disitulah kita akan lalai. Surat Ibrahim ayat 3. Wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Nafsu itu selalu mendorong hati kita untuk bercinta kasih, menghai terhadap apa yang sebetulnya milik Allah. Setelah manusia itu terjerumus di situ, pasti alal akhirah akan lalai meninggalkan Allah atau alam akhirat, meninggalkan alam yang kekal. Waqala aidan alhaakumut takasur, siapapun hatinya bermegah-megah dengan pengakuan, maka dia akan lalai pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul maka sampai dikubur. Udah, nek wis dikubur wis gak kepingin duit, gak kepingin mangan, gak kepingin apa, bojo yang mboten kepingin. Dituki, dirangkul-rangkul ya menengai. Lah ngoten nggih? Ya sudah. Kita umur kita tinggal berapa? Gak tahu. Kapan kita diambil Allah, dipaksa dalam bentuk kematian idza jaa ajaluhum. Oleh karena kita tidak tahu, Bapak Ibu, bahasa saya, ayo sama-sama diri kita masing-masing untuk kembali lekas pada Allah sebelum kematian datang.
Pun geser ke Bapak. Monggo yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Gus, nama saya Ismail, asli Cirebon, tinggal di Sidoarjo, tempatnya di PP, daerah PP. Ini terkait masalah yang saya tanyakan Gus. Selama 60 tahun saya selalu mengikuti syariat. Ngapunten Gus, kula badhe sanjang ruwun. Kula selama 60 tahun yang saat sekarang sudah kurang lebih 2 bulan itu selalu mengikuti syariat. Dan saya juga kebetulan di rumah sering imamin, ngapunten. Ngapunten Bapak-bapak nggih, Bapak Ibu-ibu. Kula terharu karena selama 60 tahun saya selalu ngikutin syariat. Kemudian saya ngikuti YouTube-nya panjenengan Gus, kurang lebih 2 tahun. Itu selalu dari pagi sampai pagi saya selalu ngikuti. Allah Akbar. Cuma ini aja Gus. Jadi saya cuma memberikan, menyampaikan apa yang dijalanin saya. Mungkin di luar topik Gus, maaf ya. Saya selalu ngikutin Sirul Asrar. Saya gunakan setiap sholat. Setelah itu saya selalu menggunakan Sirul Asrar. Saya panggil Allah, saya panggil Rasulullah, saya panggil orang tuh yang sudah meninggal, juga saudara-saudaraku yang meninggal. Saya fatihai semua Gus. Setelah itu saya melakukan Sirul Asrar. Saya selalu nangis Gus. Masya Allah. Cuma yang pertanyaan saya, apa yang terjadi pada diri saya Gus? Selama 2 tahun ini saya selalu seakan-akan di hadam kita sudah ada Allah. Ya Allah. Cuma itu saja masa. Kita bisa ngomong panjang Gus. Maaf Bapak ya, karena keharuan saya mau pengen ketemu Gus langsung selama 2 tahun. Sebetulnya saya kepingin ke Mojokerto, namun terhalang dengan kondisi saya sudah 60 tahun Gus. Jadi saya kebetulan di Sidoarjo di Gedangan di PP, saya bersepeda di sini. Kebetulan di sini ada saudara, saya tinggal di sini, nanti pulangnya nggak pulang sana. Cuma itu saja Gus, saya minta apa istilahnya, apa setiap saya melakukan Sirul Asrar selalu nangis. Ini nggak bisa terbenggung di hati saya. Cuma itu saja Gus. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula yakin setiap manusia itu prosesnya nggak sama. Bahkan saya juga selalu husnudon terhadap hati manusia yang sementara ini masih menolak terhadap ajaran Allah di jalur tauhid. Aku yakin saya berhusnudon tetap sebelum kematian datang itu akan bisa menerima. Husnudon yang tertanam di dalam hati ini selalu kami jaga dengan harapan supaya kita tidak mempunyai suudon terhadap orang lain atau gampang menyalahkan orang lain. Memang Pak Bu, masalah umur aku yakin kita semuanya pasti akan tinggalkan dunia. Dan umur kita juga enggak sama. Kapan kita dipanggil Allah dalam kematian. Tapi ingatlah dalam satu ayat surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 Allah katakan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Akan bahagialah mereka sebelum kematian datang dia betul-betul dalam hati kondisi bisa ketemu Allah. Itu berbicara masalah sholat yang khusyuk itu tadi. Tapi dalam satu ayat lain Allah juga katakan qad khasirul ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Niki kebalikannya. Sungguh celakalah, sengsaralah bagi orang-orang yang mendustai alias hatinya tidak mau bertemu Allah. Bersyukurlah kita pada Allah pada hari ini, pada umur berapa ini, sekalipun kita 1 bulan lagi meninggal, bersyukurlah kita kalau kita sudah disadarkan Allah untuk kembali kepada Allah, sekalipun itu tinggal 1 bulan. Nggih, kula piyambak nggih ngoten Pak, sebetulnya jujur mawon kula berat. Secara manusiawiah saya berat. Saya menyampaikan tentang ajaran ini karena resikonya itu terlalu berat. Tapi saya tidak memandang itu. Saya memandang kondisi umat manusia itu roto alias mayoritas. Banyak di antara kita yang mengaku-ngaku kita itu ahli sholat, tapi hati kita masih jauh dari Allah. Melihat kondisi inilah, maka asbabun nuzul keadaan inilah akhirnya muncullah satu ayat, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dinil haq ai dinut tauhid. Ini harus disampaikan. Tujuannya liyudhirahu ala dini kullih, untuk membebaskan hati jenengan dari belenggunya hawa nafsu, untuk meluruskan ajaran kita yang bersyariat tanpa hakikat, biar bersyariat dengan biar syariate gandolan dengan hakikat. Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walaupun resikonya kami dihujat, dibenci, disesatkan, mboten napa-napa. Tetap ini kami sampaikan, toh kita semuanya, aku yang jenengan hujat, jenengan yang menghujat, toh pada akhirnya semuanya akan mati. Lah ngoten ya. Tinggal nunggu waktu mawon. Terus opo untunge kita menghujat, terus opo susahe saya dihujat. Mboten enten. Yang jelas mohon maaf, siapapun kita akan kembali kepada Allah mekaten. Nggih. Monggo, ada lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus Mukhlason, kula badhe tanglet sesuai dengan yang saya ikuti di live Gus Mukhlason maupun di acara-acara ngaji tatap muka seperti ini. Seringkali Gus Mukhlason berkata bahwasanya Allah wajib wujud, selain Allah wajib adam. Kalau kita sudah berkeyakinan atau mempunyai suatu keyakinan yang mekaten Gus, terus pripun umami wau jenengan hubung-hubungaken tentang nafsu, akal dan lain sebagainya. Niki nggih kinten-kinten pripun matuk napa mboten Gus? Ngapunten Gus napa tanget. Nggih. Terus yang kedua, Gus Mukhlason tadi sanjang pilih kita meninggalkan Allah atau kita menghadap Allah. Sing kula tangotaken napa kita saged Gus meninggalkan Allah, sedangkan ngapunten Gus enten dawuhe Allah innallaha wasiun. Allah niku zat kang jembar Gus. Dari sini kula tanget napa saged kita meninggalkan Allah. Sedangkan yang saya tanyakan, yang dimaksud meninggalkan Allah itu bagaimana Gus? Nggih ngoten mawon Gus. Menawi enten salehipun kula nggih nyuwun agung pangapunten, kula semata-mata nyuwun pencerahan dari Gus Mukhlason. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasmani punya mata, rohani juga punya mata. Terkait nafsu, akal, ruh, kita memandang dari mana? Kalau kita memandang dari kacamata jasmani, wajib wujud. Tapi kalau kita memandang ainul basirah dengan mata ruhaniah, yang wujud cuman Allah. Tergantung kita memandang dari mana. Tadi dikatakan yang wajib wujud hanya Allah. Selain Allah wajib adam. Terus jikalau digandengkan dengan nafsu, akal, ruh, ini bagaimana? Nyambung enggak? Sambung bagi saya. Kita harus masuk di dalam suhudul wahdah fil kasroh. Penjelasan masuk di dalam ahad, yang ahad itu dibanyak. Artinya apa? Secara hukum syariat tetap kita wajib mengatakan nafsu, akal, ruh itu wujud sebab diwujudkan oleh Allah. Oke. Ini kan ada dua. Ada wujudnya Allah, ada wujud yang diwujudkan Allah. Tapi kalau kita tarik di dalam ainul basirah, nggak boleh. Allah itu kau duakan, nggak boleh. Allah kita perserikatkan dengan sesuatu lain, nggak boleh. Ya bunayya la tusyrik billahi syai' inna syirka la zulmun adzim. Surat Luqman ayat 13. Anak putuku, la tusyrik billah, jangan kau menyekutukan Allah. Artinya menyekutukan, jenengan ini mengimani ada selain Allah.
Ada selain Allah itu wujud, ada selain Allah itu berirodah, ada selain Allah itu berkudrat, ada selain Allah berirodah atau hayat dan lain sebagainya. Tapi ini konteks kacamata hakikat, nggak boleh. Lah terus kedudukan kita sebagai ruh bagaimana? Inilah Pak yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi. Sekarang aku bertanya, wa inna ilaihi rajiun wajib badan? Wajib toh? Wajib. Kebanyakan orang mengartikan ayat ini kematian itu. Lah ngoten ya? Kematian. Makanya nek orang mati mesti innalillahi. Lah ngoten nggih. Padahal itu maksudnya kembali kepada Allah. Iman kita ini yang asalnya mengadakan selain daripada Allah, itu harus kita tinggalkan. Wa may yakfur bitaghut. Barang siapa yang mau meninggalkan iman ini, wa yu'min billah, maka dia akan beriman benar kepada Allah. Tinggal kita posisinya di mana. Kalau di hukum jasmani mata ini, syariat ini ya wujud lah Pak kita itu. Sebab diwujudkan yang wujud. Tapi kalau kita konteksnya sudah masuk ke ranah ruhaniyah, nggak boleh. Sebab jikalau kita masih menduakan Allah dengan adanya kita, merasa kita sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu. Surat Luqman tadi ayat 13. Wahai anak putuku, janganlah kau di dalam hatimu ada selain Allah. Ini konteksnya tidak hanya yang wujud aja Pak, apapun. Sebab jikalau ada ini dalam hati kita, inna syirka la zulmun azim, itu yang menjadikan hatimu gelap, itu yang menjadikan hati kita itu buta kepada Allah, itu yang menjadikan penghalang hati kita pada Allah, sehingga sampai kapanpun kita tidak akan bisa bertemu Allah. Secara otomatis siapapun kalau matanya buta, baik mata hati maupun mata dohir, yang ada adalah kegelapan. Satu contoh kecil aja. Secara fisik nanti habis kita ngaji ini pulang, kita tutup mata kita. Apa yang terjadi? Gelap. Selanjutnya nggak mungkin jenengan bisa sampai ke rumah. Kalau nggak percaya dicoba. Kalau saya sudah percaya, jadi nggak akan ku coba. Terus begitu juga dengan ruh. Idza jaa ajaluhum, apa mungkin kita akan bisa kembali kepada Allah dalam keadaan di jalur rahmat hidayahnya, wong kita itu gelap? Nggak bisa. Bagaimana mungkin Allah akan memasukkan satu hambanya ke surganya jikalau dalam hatinya ada syirik? Nggak mungkin. Jadi bisanya sinkron itu tadi, peganglah hukum syariat dan hukum hakikat, baru saged sinkron. Artinya apa? Kita ruh, akal, nafsu, secara hukum syariat kita bicara aku sing sholat, aku yang ini itu, tapi dalam hati sampean kalimat aku jangan dikembalikan kepada makhluk, karena makhluk sudah tiada. Kembalikanlah kalimat aku itu kembali kepada hidup. Inilah yang dimaksud di dalam surah Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah
li dzikri. Ingsun. Bahasane mulai awal ingsun. Innani anallah, sesungguhnya aku iki Allah. Yang dimaksud Allah iku ya aku. Lho ngoten niku. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Lho aku, fa'budni. Ya ta? Nyembah sira terhadap aku, aku. Wa aqimis shalah, tegakkanlah salat semata-mata li dzikri, untuk mengingat aku. Loh, aku. Apakah Rasulullah menjelaskan tentang hal ini? Lihat surat Al-Anbiya 25. Kalau enggak percaya. Sebab jikalau Rasulullah tidak diperintahkan Allah menjelaskan, enggak mungkin akan muncul ayat ini. Munculnya ayat ini menandakan Rasulullah dulu menyampaikan wahyu ini. Gak mungkin Rasulullah mengkorupsi, gak mungkin. Pasti beliau sampaikan, walaupun resiko nih sampai tinggali piyambak. Beliau di kaum kafir Mekah mau dibunuh. Akhirnya muncullah asbabun nuzul ayat hijrah beliau dari Mekah ke Madinah sebagai golongan muhajirin. Di situ ada golongan ansor, golongan dari Madinah. Ternyata golongan ansor itu Pak Bu bukan orang Islam semuanya, ada orang Nasrani. Tapi pada saat itu yang memang betul-betul mereka yang membawa dan mengamalkan wahyu Allah, Injil dari Allah. Di dalamnya menyebutkan besok ada nabiku terakhir namanya Muhammad. Ngaten. Sekarang dilihat ada enggak? Dalam Injil sekarang. Yang tahu adalah beliau-beliau. Dulu mengajarkan tentang ketauhidan, mengajarkan tentang ketuhanan. Baik di dalam Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semuanya risalah tauhid ini nggak pernah geser satu rambut pun, nggak pernah berubah. Mulai zaman Nabi Adam, risalah tentang ruhaniyah tauhid ini untuk menyembah Allah nggak pernah geser sak rambut pun, nggak ada khilaf. Tapi risalah tentang syariah inilah banyak yang khilaf karena zaman Pak. Sekarang contoh syariat Nabi Adam, syariat nikah. Nikahe putra-putra Nabi Adam itu sekandung, cuman beda kelahiran ngoten mawon. Lah syariat kita nikah nggak boleh sekandung. Wes syariat Kanjeng Rasul dulu itu kemana-mana kita itu pakai onta, haji pakai onta, keledai atau kuda. Sekarang beda. Dulu zaman Rasulullah dahar nggih kalih aston niki kalih tangan. Zaman sekarang berubah sendok, macam-macam. Artinya apa Pak? Silahkan perbedaan atau kekhilafahan hukum syariat, tapi jangan menjadikan itu nang ati hasud. Silakan yang pakai kunut, silakan yang tidak, monggo, karena punya dasar masing-masing. Silakan yang mau tahlil, silakan yang nggak mau tahlil, silakan, punya dasar masing-masing. Janganlah itu dijadikan sebagai alasan hati hasud menyalahkan bendera satu, membenarkan bendera sendiri. Itu tidak akan pernah terjadi manakala sama-sama kita beda bendera tapi mohon maaf satu bangsa Indonesia. Artinya hati kita bertauhid, nggak pernah geser. Ya tetap madepi ya nang Gusti Allah, madepi nang Allah. Kita tidak akan pernah khilaf tatkala kita sama-sama bertauhid baru Pak. Jadi disitulah nanti
akan sinkron antara hukum syariat dan hukum hakikat. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, terkait masalah meninggalkan Allah. Apa maksudnya meninggalkan? Ruhaniyah, Pak. Kalau jasmaniyah kita tidak bisa meninggalkan. Bahkan sudah tercatat di dalam hukum syariat namanya takwa, meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Terus yang dikatakan meninggalkan itu bagaimana? Ruhaniyah kita beriman pada selain sejatine Allah. Oleh karena kita tidak tahu keindahan sifat jamalnya Allah, itulah Pak, kita akan beralih terhadap apa? Jamal selain Allah, beriman pada selain Allah. Oleh karena kita tidak tahu siapa yang memiliki wujud Allah, itulah kita alasannya sehingga kedorong hati kita oleh nafsu untuk meninggalkan Allah, beralih pada lainnya. Jatuhnya cinta kita tidak bisa kepada Allah, pasti terhadap selain Allah. Jujur aja, kita punya hati, punya istri, punya suami, jatuhnya cinta pada siapa? Kadang-kadang kita punya guru yang kita dambakan, entah karena karomahnya, entah karena apanya. Cinta sampean kemana? Ke makhlukkah atau ke Allahnya? Tergantung kita, pendidikan kita ada di mana. Kalau pendidikan kita di jalur syariat, jatuhnya cinta kita pada makhluk. Tapi kalau kita jalurnya di tauhid hakikat, jatuhnya cinta kita betul-betul pada Allah. Jadi yang dimaksud meninggalkan adalah hati ini selalu lalai pada Allah, alias tidak ada kesadaran bahwasanya segala apapun yang timbul dan muncul pada diri kita itu datangnya dari Allah, tapi kita aku datang dari kita sendiri. Apakah masih kurang hadis Rasulullah mengatakan la haula wala quwata illa billah? Apapun keadaan itu bukan dari kita, apapun kekuatan itu datangnya bukan dari kita, tapi semata-mata illa billah. Dalam ayat Allah katakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Utawi Gusti Allah iku khalaqakum, yang menjadikan Anda semuanya. Wa ma ta'malun, wa malan segala apapun yang timbul dan muncul dalam diri jenengan itu pun dari Allah. Kok aneh, justru kita merasa dari kita. Lah letak inilah dikatakan ruh telah meninggalkan Allah. Ruh yang tidak sadar, hati yang tidak sadar itu datangnya dari Allah. Inilah maksud kami, saya katakan telah meninggalkan Allah. Lanjut. Mungkin Bapak benping telu ngoten lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tangket Gus niki, semenjak kula mengamalkan zikir sirrul asror, biasanipun kula ngamalaken dengan zikir siri, keluar napas, masuk napas, Allah Allah. Tapi akhir-akhir niki kok merasa kalau zikir itu sepertinya enak, aku Allah gitu Gus. Niki nyuwun sewu nggih, napa salah napa das pundi? Nggih. Pun kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urusan salah dan tidak bisa dilihat dalam surat Al-Anbiya ayat 29. Aku Allah yang muncul di dalam hati, manakala itu sudah kefanaan aku nih makhluk, maka itu enggak salah dan itu yang benar. Tapi jikalau aku Allah muncul dalam hati sebelum akunya makhluk kefanaan,
maka itulah yang menjadi masalah. Tinggal ketika munculnya hati berzikir aku Allah, apakah maksudnya aku Allah itu keakuan diri kita sudah tiada? Kalau sudah, maka itu yang benar. Dan inilah Bapak Ibu akan menjadikan satu fitnah manakala muncul secara syariat. Sehingga nek muncul cara syariat ngeten. Ketika jenengan mlebu warung, Bu, Gusti Allah njok mangan. Bingung toh? Gusti Allah salat. Gusti Allah rokokan. Nah, ini muncul ning syariat niki ndadekno bahaya. Aku Allah. Wis ngomong nang ndi aku Allah misalnya. Iki sing asli ya iki. Allah sing asli ya aku iki misalnya. Loh. Inilah akan menjadikan fitnah atau menjadikan ruwete persoalan di dalam orang awam. Saya katakan itu tidak salah manakala keakuan dalam diri kita makhluk sudah tidak ada. Memang itu yang benar. Tapi pertanyaannya apakah itu terbawa ke hukum syariat umum? Wis suka-suka Allah. Tapi itu jikalau betul-betul terbawa secara lahir syariat ngomong, ini akan membahayakan dulur-dulur yang di kalangan yang belum paham. Padahal yang mengatakan itu, Anda itu sudah nggak ada, jenengan sudah nggak merasa. Kalau menurut saya, kalau jenengan sudah kefanaan kewujudan Anda, maka itulah laksana seperti orang tidur. Ini nek cara ilmu kitab tauhid itu disebut majedub. Perilakunya majedub. Orangnya majedub, perilakunya jenenge jadab. Hukumnya piye? Salah apa bener? Bisa disalahkan wong gendeng iku? Mboten nggih? Berarti nek ada yang mengatakan aku Allah anggap benae iku wong. Lah, ngoten lho. Loh, yang benar seperti itu sebetulnya. Tapi itu akan salah manakala di dalam hati masih muncul rasa iman selain Allah itu masih ada. Gini kok jawabannya surat Al-Anbiya ayat 29 kalau nggak salah, kalau nggak 29 27. Insya Allah 29. Mboten angsal. Hukumnya malah syirik. Tapi dalam hati jenengan sudah tiada keakuan diri kita sebagai makhluk, maka itu yang benar. Berarti ku langsung Pak, jenengan dzikir cospleng. Ngerti cospleng ya? Langsung wis. Cara dalan ngono ya wis gak ono hambatan. Inilah yang kusebut sebagai majedubun. Hati yang ditarik oleh Allah langsung tanpa proses, saakali ya diambil sekalian tanpa proses di dalam makom musyahadah. Laksana jenengan tidur, roh iku dikeker oleh Allah. Udah akal ya jenengan dikeker, roh dikeker, sehingga jangan heran jenengan itu gak ngerti awake. Mujur kemana kita tidur nggak tahu, pakai baju apa sudah nggak tahu. Tahu-tahu bangun subuh, loh subuh terasa cepat nggih ya? Apalagi jenengan iki mau kok ya dihadapkan perjalanan yang menggiurkan, gandengan ambek pacar sampean. Loh, wis koyok-koyok masa bangun kepingin turu maneh sambung maneh koyok-koyok.
sebab saking senengi sewengi padahal iku sampean. Bapak Ibu hadirin rahimahullah. Jadi jawaban saya Pak, boleh dan itu enggak salah manakala dalam batin jenengan sudah kefanaan keakuan makhluk mekaten. Terus pundi cukup? Nggih pun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Mulai awal sampai akhir saya tegaskan, ayo kita belajar ilmu apa yang telah datang itu semata-mata datangnya dari Allah, bukan dari saya sebagai makhluk, bukan. Itu semuanya datangnya dari Allah. Dengan begitu kita amalkan setiap saat dan waktu sesuai dengan kemampuan pada diri kita, pasti akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kalau ilmu itu sudah bermanfaat, pasti akan larinya terhadap orang-orang dekat kita, keluarga kita, anak dan istri ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ila auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ila yaumiddin. Allahumma ya Allah yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi jami ahwalina wa azwazina wa dzurriyyatina wa talamidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Awal sampai akhir, bila mana ada sesuatu kalimat yang tidak berkenan di hati jenengan, kula atas nama pribadi nyuwun agungi pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.